tuqatih, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma ngomong saya takut kepada Allah gampang. Nah, takwa itu, takut kepada Allah itu adalah yaitu tadi menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Suruh sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, mampu haji, haji, dan menjauhi larang-larangnya. Kita nggak boleh maksiat, jangan maksiat, jangan melihat perempuan yang bukan mahramnya, nggak boleh makan yang haram, jangan makan yang haram, nggak boleh memfitnah, jangan memfitnah, nggak boleh mengadu domba, jangan mengadu domba. Itu orangnya takwa. Kalau ada orang mengaku takwa tapi sukanya melihat perempuan yang bukan mahramnya, senang melihat film porno, senang melihat orang mandi di sungai, senang mengadu domba, suka memfitnah, suka mencaci loh. Takwa macam apa itu? Itu takwa hanya di lisan saja, tapi bukan takwa yang sebenarnya. Bukan takwa yang sebenarnya. Nah, memang takwa itu sangat ditekankan bagi kita seorang muslim. Maka dari itu setiap khutbah ya, setiap khutbah Jumat itu pasti kita diwajibkan wasiat kepada Allah, ittaqullaha. Nah, itu ittaqullaha. Wajib ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ditekankan untuk takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba Allah yang beriman, maka takwa itu adalah perintah. Maka harus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu mengumpulkan di dalam takwa itu kesemuanya kebaikan. Kesemuanya kebaikan yang apa? Yang akan datang dan juga yang segera. Jadi semua yang mengumpulkan kepada kebaikan, ya, jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu mengumpulkan di dalam takwa itu, mengumpulkan segala kebaikan, baik yang akan datang dan yang telah datang. Kemudian Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yaitu untuk melakukan semua kebaikan itu tadi, yang di dalam takwa itu. Supaya apa? Supaya hamba-hambanya Allah yang beriman tadi, supaya dia mendapatkan apa yang ada di dalam kebaikan itu tadi. Jadi kita disuruh takwa sama Allah supaya kita mendapatkan banyak kebaikan, supaya kita mendapatkan keberuntungan. Nah, itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan memang Allah itu Maha Rahmat, dan memang Allah itu Maha Rahmat. Jadi memang yang mengumpulkan kepada segala sesuatu yang menyelamatkan kita daripada neraka, menyelamatkan kita daripada siksa Allah, menyelamatkan kita daripada kehinaan, itu terkumpul pada kalimat yaitu takwa. Jadi orang kalau melakukan takwa itu, orang itu pasti akan selamat.
selamat dari neraka, selamat daripada siksa neraka, dan juga selamat daripada kehinaan, daripada kejelekan. Yang mana takwa itu adalah apa? Melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, takwa itu adalah bentuk apa? Hiasan bagi diri kita. Hiasan bagi diri kita, yaitu supaya kita selamat. Dan juga dengan bertakwa kita tuh berarti sudah menyelamatkan diri kita, membebaskan diri kita daripada muhlikat, daripada sesuatu yang merusak, sesuatu yang menyebabkan kita menjadi orang yang gak selamat, yang menyebabkan kita masuk ke neraka, yang menyebabkan kita disiksa ada di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berhias diri dengan sesuatu yang menyelamatkan dan menjauhi, membebaskan daripada sesuatu yang merusak, yang membahayakan, itu dinamakan muttaqi, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang takut kepada Allah, orang yang bertakwa, itulah orang yang disebut al-faiz, orang yang beruntung, yang beruntung dengan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan-kebaikan ada di akhirat. Kebaikan di akhirat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak faedah-faedah daripada takwa itu sangat banyak. Orang kalau takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan penjagaan, akan diselamatkan minal a'da, daripada musuh. Orang yang takut kepada Allah enggak punya musuh, walaupun ada itu nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Nah, itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in tasbiru, kalau kalian sabar, kalian semua bersabar, wa tattaqu, dan kalian semua bertakwa, takut kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tidak akan berbahaya upaya kejahatan musuh kamu sedikit pun enggak berbahaya. Umpama orang yang takut kepada Allah itu diancam oleh musuhnya akan dibunuh, akan dibeginikan, enggak akan terjadi, karena akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga faedah daripada takwa adalah sholahul amal wa ghufranudz dzunub. Dan lagi orang yang bertakwa kepada Allah itu sholahul amal, amalnya itu akan baik, amaliyahnya itu baik dan juga banyak. Wa ghufranudz dzunub, dan juga dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, ittaqullah, takutlah kalian semua kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berucaplah dengan ucapan yang jujur. Nah, itu jujur, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Nah, itu kalau orang yang bertakwa. Mau enggak selamat ya apa? Dan juga diantaranya faedahnya orang yang bertakwa, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, al-mahabbah, yaitu cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dicintai Allah, ya surga tempatnya. Ya, kalau kamu gak bertakwa, gak dapat cintanya Allah, dicintai setan kamu. Tempatnya di mana ya dicintai setan? Berkumpul dengan setan, ada di
belakang. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, kamu sebagai orang yang berilmu itu harus takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang disebut ulama tapi nggak takut, itu bukan ulama, itu ulama itu. Karena orang kalau berilmu, ilmunya manfaat, ya ini innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak faedahnya takwa itu. Di antaranya lagi al-ikram. Orang yang bertakwa kepada Allah dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulia indan nas menurut manusia itu apa? Enggak ada gunanya. Coba lihat presiden yang terdahulu, gubernur yang terdahulu, bupati yang terdahulu. Dulunya mereka dimuliakan waktu jadi presiden, waktu jadi gubernur, waktu jadi bupati. Begitu berhenti, gak ada nilainya. Coba sekarang lihat Jokowi itu, dihina sudah. Itu kalau dimuliakan indan nas. Tapi kalau mulia indallah, oh luar biasa. Surga tempatnya. Kalau mulia indan nas menurut manusia belum tentu masuk surga. Belum tentu masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Nah itu. Orang yang paling mulia indallah menurut Allah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Bukan orang yang paling alim, bukan orang yang paling enak ceramahnya, bukan orang yang paling enak baca kitabnya, bukan orang yang nasabnya paling mulia, bukan. Tapi orang yang takut kepada Allah. Kalian semua ini kalau menjadi orang yang takwa maka akan dimuliakan oleh Allah. Belum tentu orang yang alim kalau nggak takut kepada Allah nggak dimuliakan sama Allah. Orang yang nasabnya tinggi bagus tapi nggak takut kepada Allah nggak dimuliakan. Walaupun orang biasa, tapi kalau dia takwa kepada Allah maka dia akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tempatnya orang yang mulia? Ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya lagi faedahnya takwa adalah al-bisyarah indal maut. Orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kebahagiaan indal maut. Ketika mati dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang takut kepada Allah, mereka semua itu akan mendapatkan kebahagiaan. Hidupnya itu akan bahagia, di dunia bahagia. Orang yang takwa kepada Allah bahagia hidupnya. Karena enggak ada pikirannya orang-orang yang takut kepada Allah tuh gila dunia, cinta dunia, enggak ada. Enggak mikirkan dunia ya apa ini apa ya, enggak ada. Jadi full ibadah, full dengan kebaikan. Jadi tenang hidupnya, bahagia hidupnya. Beda orang yang nggak takut kepada Allah, yang dipikiri dunia, 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 sehingga hidupnya bingung, nggak bahagia. Banyak dunia bingung, ya apa kalau habis, ya apa kalau rugi, ya apa kalau bangkrut. Nah itu. Tapi kalau orang yang bertakwa tidak. Bahkan orang yang takut kepada Allah itu bisa membuat orang itu menjadi gemuk ya, karena tenang. Makanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu pernah mengatakan begini, wa iyyakum wal itiradu ala man ra'aitahu samina
Kamu jangan menentang ya, jangan menyalahkan kalau ada ulama yang gemuk misalnya, kok ada kiai kok gemuk makan kok, jangan seperti itu kamu. Habib kok gemuk lu, jangan. Kenapa? Fa innal hubba idza tamakkana minal abdi samina. Karena orang yang sangat mencintai Allah, yang cintanya kepada Allah sungguhan, artinya dia bertakwa kepada Allah, samina. Nah itu, orang yang cintanya sungguhan kepada Allah, maka dia itu akan gemuk karena tenang hidupnya, gak mikiri apa-apa. Dia bahagia dengan Tuhannya, dia bahagia dengan ibadahnya. Nah, menjadi gemuk. Bahkan Imam Syibli itu orang yang sangat alim itu gemuk orangnya itu. Yaitu karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat bahagia karena dimasukkan ke surganya, dikumpulkan bersama nabi, bersama aulia, bersama guru-gurunya. Nah, itu. Di antaranya lagi faedah daripada takwa adalah an-najatu minan nar. Nah, ini yang paling penting ini. Orang yang takut kepada Allah, dia akan selamat daripada neraka. Tidak akan masuk neraka. Masuk kemana kalau nggak masuk neraka? Masuk ke surga. Nggak ada pilihan lain. Kamu kalau mati imma ke surga, imma ke neraka. Kalau kamu menjadi orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larang-larangnya Allah, maka kamu akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sini dikatakan selamat daripada neraka. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Allah akan menyelamatkan orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, jadi kalau ingin masuk surga, jadilah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya lagi faedahnya orang yang takwa kepada Allah, al-khuludu fil jannah. Al-khuludu fil jannah apa? Langgeng, selamanya ada di surga. Selamanya ada di surga, gak masuk neraka, udah langsung masuk surga. Udah kalau orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah ini. Jadi surga itu disiapkan untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membuat surga itu disiapkan untuk orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah. Yang enggak takut kepada Allah, ya enggak disiapkan surga, neraka tempatnya. Ya kalau kamu mati bawa iman Islam dengan membawa dosa yang banyak, kamu enggak takwa kepada Allah, ya lama ada di neraka. Nanti berapa tahun tergantung dosanya baru masuk ke surga. Itu kalau kamu selamat, kalau mati bawa iman Islam. Tapi kalau kamu dari sekarang menjadi orang yang benar-benar takwa, yang benar-benar takut kepada Allah, maka kamu akan disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya lagi faedah daripada takwa adalah an-najatu minasyada'id. Orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah, mereka itu akan selamat daripada syada'id, perkara yang membuat kita berat, susah. Gak akan susah orang yang takwa kepada Allah itu. Dan juga orang yang bertakwa itu akan mendapatkan rezeki yang halal, akan mendapatkan rezeki yang halal, akan mendapatkan rezeki yang banyak, rezeki yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la
yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan bagi dia, orang yang takut kepada Allah tadi, makhraja, jalan keluar. Kalau dia susah akan diberikan solusi, jalan keluar, dihilangkan susahnya, sumpeknya dihilangkan. Kalau dia punya masalah dikasih solusi, setelah hilang permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan diberikan rezeki yang banyak tanpa diduga-duga. Moro-moro bisa beli mobil, moro-moro bisa bangun rumah yang besar, tiba-tiba bisa haji bareng sama keluarga, tiba-tiba bisa membeli sawah, tiba-tiba bisa bisa memenuhi apa yang kita inginkan, membeli yang apa kita inginkan. Nah itu kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu belajarlah selagi di pondok, kamu berusahalah menjadi orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan daripada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika beliau mengatakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut daripada al-jalil, Allah yang maha agung. Takut kepada Allah itu adalah takwa. Jadi kalau ada orang mengatakan takut kepada Allah tapi dia enggak takut kepada Allah, dia bermaksiat. Kalau orang bermaksiat berarti enggak takut kepada Allah. Takut kepada Allah dan takut kepada selainnya Allah itu enggak sama. Enggak sama. Kalau takut kepada hantu, kamu menjauhi hantu. Menjauh kamu dari hantu. Kalau kamu takut pada seseorang yang jahat misalnya, kamu menjauhinya. Kalau kamu takut kepada singa, kamu menjauhinya. Kalau kamu takut kepada ular, kamu menjauhinya. Tapi kalau takut kepada Allah, kita justru mendekat kepadanya. Nah, kalau kamu bermaksiat berarti kamu menjauh daripada Allah. Nah, kalau kamu beribadah itu berarti kamu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khauf itu kata Sayyidina Ali adalah ridho bil qalil, yaitu ridho dengan pemberian Allah yang sedikit. Wal istidad liyaumir rahil, dan kita bersiap-siap untuk kehidupan selanjutnya, untuk hari akhir, hari kiamat. Apa yang kita persiapkan untuk kematian kita, untuk akhirat kita? Apa sudah punya bekal kamu? Bekal untuk hari kiamat itu bukan membawa uang, bukan membawa beras, makanan, minuman, bukan. Tapi bekal kita adalah dengan amal yang banyak, amal yang baik, amal yang diterima. Itu bekal kita untuk hari akhir. Kalau kamu gak punya bekal, nanti menyesal kamu. Umpama pun seandainya walaupun kamu masuk surga, tapi kalau gak banyak bekal, gak banyak amal, menyesal kamu nanti. Saya itu kemarin hari Jumat itu ngaji ke Habib Taufik itu, lupa nggak bawa dompet saya. Bensin tinggal sedikit, masuk pom mau diisi, kok nggak bawa dompet? Nggak jadi pak. Saya tetap saya ngaji. Itu saya bingung itu. Padahal masih di Pasuruan saya. Lah bayangkan kalau pas ke Jakarta nggak bawa uang, tambah bingungan lagi. Lah bagaimana kalau kita nggak bawa sangu, nggak bawa bekal menuju ke akhirat? Lebih dari itu tentunya. Makanya ayo, ilmu yang kita terima diamalkan. Jadilah orang yang bertakwa. Dengan begitu kamu akan mengumpulkan banyak kebaikan. Dengan begitu kamu akan menjadi orang yang beruntung. Dengan begitu kamu akan menjadi orang yang masuk dalam surganya. Dengan begitu kamu akan selamat, tidak sampai masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita terima dengan barokahnya para masyayikh. Amin ya rabbal
alamin. Al-Fatihah.